Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kelompok 4 ingin menjelaskan akuntansi ijarah dan IMB. Sekian, terima kasih. Pertama-tama, definisi ijarah dan IMBT. Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Sementara IMBT adalah ijarah yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan barang kepada penyewa setelah masa sewa berakhir. Selanjutnya, skema akad ijarah. Yang pertama, pemilik dan penyewa akan mendiskusikan mengenai akad ijarah yang berisi tentang barang yang ingin disewakan, waktu dan tanggal, dan juga harga. Lalu yang kedua, pemilik akan memberikan barang kepada penyewa untuk digunakan oleh penyewa. Lalu yang ketiga, penyewa akan membayarkan barang sewa tersebut kepada si pemilik. Lalu selanjutnya ada IMBT. Kalau IMBT di sini adalah perpindahan kepemilikan kepada penyewa dilakukan jika akad ijarah telah berakhir atau diakhiri dan aset ijarah telah diserahkan kepada penyewa dengan membuat akad terpisah secara hibah atau hadiah. Yang kedua, penjualan sebelum akhir masa akad. Yang ketiga, penjualan pada akhir masa akad. Dan yang keempat, penjualan secara bertahap. Selanjutnya ada karakteristik ijarah dalam PSAK nomor 107. Jadi pemindahan manfaat ijarah itu hanya memindahkan hak guna atas manfaat atas barang guna tersebut, bukan kepemilikan dari barang tersebut. Selanjutnya ada pembayaran sewa. Pembayaran sewa harus jelas, disepakati, dan tidak mengandung unsur riba di dalamnya. Terakhir ada kepemilikan aset. Kepemilikan aset itu tetap berada pada si pemilik aset selama masa sewa, kecuali dalam IMBT di mana kepemilikan itu dapat dialihkan di akhir masa sewa. Kali ini akan ngejelasin tentang perbedaan akuntansi ijarah dan IMBT. Untuk pengertiannya, ijarah adalah akad sewa menyewa atas manfaat suatu barang. IMBT sendiri akad sewa menyewa yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan barang. Untuk tujuan akadnya, ijarah sendiri memiliki tujuan pemanfaatan barang oleh penyewa, dan IMBT pemanfaatan barang dan kepemilikan di akhir akad. Untuk status kepemilikan asetnya, ijarah sendiri tetap milik pemberi sewa, dan untuk IMBT milik pemberi sewa, tapi akan beralih ke penyewa setelah masa sewa selesai. Untuk pengakuan asetnya, ijarah sendiri dicatat sebagai aset tetap di pihak lessor. Dan untuk di IMBT sama, tetapi dengan komitmen transfer kepemilikan di akhir akad. Dan pendapatannya, ijarah diakui sebagai pendapatan sewa selama masa ijarah, dan IMBT diakui sebagai pendapatan sewa ditambah margin keuntungan dari penjualan akhir. Selanjutnya ada bentuk pencatatan dari akad ijarah. Sini ada jurnal pada tanggal 2 Januari 2020. Pemberi sewa membeli satu unit mobil dengan harga 600 juta untuk disewakan dengan masa manfaat mobil selama 5 tahun. Lalu pencatatannya itu pemberi sewa mencatat aset ijarah sebesar 600 juta dan kas sebesar 600 juta. Lalu pada 5 Januari 2020 ditandatangani akad ijarah mobil tersebut selama 3 tahun dengan nilai sewa sebesar 12 juta per bulan mulai dari bulan Januari 2020. Lalu pemberi sewa mencatat kas sebesar 12 juta dan pendapatan sewa sebesar 12 juta. Dan penyewa juga mencatat beban sewa sebesar 12 juta dan kas sebesar 12 juta. Lalu pada tanggal 31 Desember 2020, pengakuan penyusutan di akhir periode dengan metode garis lurus, di mana pemberi sewa mencatat beban penyusutan sebesar 120 dan akumulasi penyusutan sebesar 120. Nah, 120 ini didapat dari 600 juta dibagi 5 tahun, maka per tahunnya akan membayar sebesar 120. Lalu pada tanggal 7 Oktober 2020 dilakukan perbaikan rutin atas penyewa atas izin pemberi sewa senilai 2 juta rupiah. Biaya tersebut ditalangi terlebih dahulu oleh penyewa dan ditagih kepada pemberi sewa esok hari. Lalu pemberi sewa mencatat biaya perbaikan sebesar 2 juta dan utang lainnya sebesar 2 juta. Dan utang lainnya sebesar 2 juta dan kas sebesar 2 juta. Lalu penyewa mencatat piutang lainnya sebesar 2 juta dan kas sebesar 2 juta. Lalu kas sebesar 2 juta dan piutang lainnya sebesar 2 juta. Terakhir, di akhir masa akad ijarah, penyewa mengembalikan mobil kepada pemberi sewa atau pemilik. Maka pemberi sewa mencatat kendaraan eks ijarah sebesar 600 juta dan aset ijarah sebesar 600 juta.
selanjutnya ada akad IMBT. Akad IMBT ini sebenarnya nggak beda jauh dengan akad ijarah, namun bedanya itu IMBT pada akhir masa sewa akan terjadi perpindahan hak milik dari dari pemberi sewa kepada penyewa. Seperti contohnya di sini pada tanggal 2 Januari 2020, pemberi sewa membeli satu unit mobil dengan harga 600 juta untuk disewakan dengan masa manfaat mobil selama 5 tahun. Lalu pemberi sewa mencatat aset ijarah sebesar 600 juta dan kas sebesar 600 juta. Lalu pada 5 Januari 2020 ditandatangani akad ijarah mobil tersebut selama 3 tahun dengan nilai sewa sebesar 12 juta per bulan mulai dari bulan Januari 2020. Nah, di sini pada akhir masa sewa disepakati akan dibeli oleh penyewa. Maka pemberi sewa mencatat kas sebesar 12 juta dan pendapatan sewa sebesar 12 juta, lalu penyewa mencatat beban sewa sebesar 12 juta dan kas sebesar 12 juta. Pada tanggal 31 Desember 2020 terjadi penyusutan di akhir periode dengan metode garis lurus. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, metode garis lurus ini didapat dari 600 juta dibagi 5 tahun, maka per tahunnya akan mengalami penyusutan sebesar 120 juta. Maka pemberi sewa mencatat beban penyusutan sebesar 120 juta dan akumulasi penyusutan sebesar 120 juta. Lalu pada tanggal 7 Oktober 2020 dilakukan perbaikan rutin oleh penyewa atas izin pemberi sewa senilai 2 juta. Biaya tersebut ditalangi terlebih dahulu oleh penyewa dan ditagih kepada pemberi sewa esok harinya. Maka pemberi sewa mencatat biaya perbaikan sebesar 2 juta dan utang lainnya sebesar 2 juta. Penyewa juga mencatat piutang lainnya sebesar 2 juta dan kas sebesar 2 juta. Lalu pemberi sewa mencatat utang lainnya sebesar 2 juta dan kas sebesar 2 juta dan penyewa mencatat kas sebesar 2 juta dan piutang lainnya sebesar 2 juta. Lalu pada akhir masa akad ijarah, penyewa membeli aset ijarah secara tunai dengan nilai 250 juta. Maka pemberi sewa mencatatnya kas sebesar 250 juta dan akumulasi penyusutan sebesar 360 juta. Lalu aset ijarah sebesar 600 juta dan keuntungan penjualan sebesar 10 juta. Jadi akumulasi penyusutan ini merupakan sisa dari akumulasi penyusutan sebelumnya sebesar 360 juta. Nah, dalam kondisi ini, pemberi sewa mendapatkan keuntungan dari penjualan itu sebesar 10 juta. Lalu penyewa juga mencatat kendaraan sebesar 250 juta dan kas sebesar 250 juta. Jadi, kesimpulannya, akuntansi akad ijarah dan IMBT memiliki perbedaan mendasar yang terletak pada tujuan akad dan perlakuan akuntansinya. Akad ijarah merupakan akad sewa menyewa murni tanpa adanya pemindahan kepemilikan aset kepada penyewa. Dalam pencatatan akuntansi, pihak pemberi sewa mengakui aset sebagai aset tetap dan menyusutkannya sesuai umur manfaat, serta mencatat pendapatan sewa secara periodik. Di sisi lain, penyewa hanya mencatat beban sewa dan laporan laba rugi tanpa mengakui aset sewaan sebagai miliknya. Sementara itu, akad IMBT merupakan bentuk ijarah yang disertai dengan janji kepemilikan pemilikan aset kepada penyewa di akhir masa sewa, baik melalui mekanisme hibah maupun jual beli. Dalam akuntansi, akad ini diperuntukkan menyerupai sewa pembiayaan atau finance lease, di mana lessor mencatat aset sebagai aset sewa pembiayaan dan mengokai pendapatan sewa serta keuntungan penjualan saat kepemilikan berpindah. Penyewa dalam akad IMBT umumnya mengakui aset sewa dan melakukan amortisasi dan pembayaran sewa secara sistematis. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.